Oke, mari kita bedah sebuah kasus yang sempat bikin heboh. Sebuah ancaman kekerasan yang keluar dari mulut seorang pejabat publik. Nah, ini memicu pertanyaan besar. Di mana sih sebenarnya batas antara kebebasan berpendapat dan sebuah tindakan kriminal? Yuk, kita bongkar kasus yang mempertaruhkan kepercayaan kita semua ini. Nah, ini dia. Inilah kalimat yang jadi pusat dari semua keributan ini. Coba Anda dengar baik-baik. Ini bukan sekedar kata-kata biasa ya. Ini ancaman kekerasan yang sangat eksplisit, terekam, dan kemudian menyebar luas. Tentu saja ini memaksa kita semua buat bertanya, kalau sudah begini konsekuensinya apa? Jadi, pertanyaannya sekarang, apakah ini cuma sekedar retorika panas? Ya, tahu kan semangat yang berapi-api saat orasi? Atau ini sudah jadi sebuah pelanggaran yang nggak bisa dimaafkan lagi? Nah, untuk menjawabnya, kita harus lihat kasus ini lapis demi lapis. Pertama-tama, kita perlu paham dulu konteksnya. Karena kan untuk menilai sebuah tindakan, kita harus tahu siapa sih yang melakukannya, di mana kejadiannya, dan apa yang jadi pemicunya. Dan ternyata yang mengucapkan kalimat tadi itu bukan orang sembarangan. Muhammad Ainul Yakin ini memegang 3 posisi penting sekaligus. Dia Ketua JP Ansor DKI Jakarta, dia komisaris di Transjakarta, sebuah BUMD, dan juga tenaga ahli di Kementerian Agama. 3 jabatan ini kan seharusnya jadi simbol kepercayaan publik ya. Kejadiannya tuh cepat banget. Semua berawal dari sebuah program TV yang dianggap menyinggung salah satu organisasi. Beberapa hari kemudian, unjuk rasa pun digelar. Nah, di momen inilah sebuah orasi yang tadinya mungkin untuk pembelaan malah melintasi batas. Orasi itu berubah jadi ancaman kekerasan yang kemudian direkam dan ya viral seketika. Nah, setelah viral, muncullah pembelaan yang paling sering kita dengar. Ah, itu kan cuma opini pribadi. Tapi pertanyaannya, apa bisa seorang pejabat publik dengan mudahnya melepaskan jabatannya saat berbicara di depan umum? Mari kita bedah argumen ini. Coba deh kita lihat perbandingannya di sini, jelas banget bedanya. Kalau kita sebagai warga biasa, ucapan kita itu akuntabilitasnya lebih bersifat sosial. Tapi kalau pejabat publik, beda cerita. Setiap ucapan mereka itu merepresentasikan institusi dan mereka terikat sama yang namanya kepercayaan publik dan kode etik. Garisnya sangat jelas, dan seorang pejabat nggak bisa seenaknya lompat ke sisi warga biasa. Nah, ini dia landasan utamanya. Doktrin kepercayaan publik. Intinya simpel, jabatan publik itu adalah amanah dari rakyat, bukan hak pribadi. Jadi, setiap tindakan dan ucapan harusnya menjaga amanah itu. Kalau sampai mengancam mau menggorok leher, itu jelas-jelas pengkhianatan langsung terhadap kepercayaan tersebut. Dan pengkhianatan kepercayaan ini bukan cuma sekedar teori atau konsep abstrak ya. Ini punya dampak yang sangat nyata, yaitu pelanggaran langsung terhadap kode etik profesional. Sebagai seorang komisaris BUMD dan tenaga ahli kementerian, ada kode etik yang mengikat dia. Integritas, profesionalisme, kewajiban menjaga ketertiban umum, semua prinsip itu rasanya langsung hancur oleh satu orasi. Akibatnya, reputasi institusi yang seharusnya dia jaga jadi ikut tercoreng. Dan ini buktinya. Nggak lama setelah kejadian, institusi yang dia wakili, PT Transjakarta, sampai harus mengeluarkan pernyataan publik untuk menjaga jarak. Ini adalah sinyal yang sangat jelas bahwa ada batas etika serius yang sudah dilanggar. Mereka seakan bilang, itu bukan kami loh. Tapi tunggu dulu, masalahnya nggak berhenti di ranah etika aja. Ancaman ini berpotensi besar melintasi batas hukum dan masuk ke wilayah pidana. Mari kita lihat pasal-pasal mana saja yang bisa menjerat. Para ahli hukum langsung menunjuk pada 2 pasal kunci di Undang-Undang ITE. Yang pertama, pasal 28 ayat 2, soal ujaran kebencian terhadap suatu kelompok, dan yang kedua, pasal 29, tentang ancaman ilegal. Jujur aja, frasa kayak gorok leher dan halal darah kalian, itu sulit banget untuk nggak dikaitkan dengan definisi yang ada di kedua pasal ini. Nah, ini poin yang krusial banget. Kasus macam ini masuknya kategori delik biasa, bukan delik aduan. Artinya apa? Artinya, aparat penegak hukum nggak perlu nunggu ada laporan dari korban untuk bertindak. Ancaman yang dilontarkan di muka umum ini sudah jadi urusan negara, karena ini menyangkut ketertiban kita semua. Oke, sekarang kita coba lihat dari sisi sebaliknya. Kita bedah argumen-argumen pembelaan yang dia ajukan. Apakah alasan-alasan ini cukup kuat untuk membenarkan ucapannya? Mari kita lihat. Pembelaan pertama, ini taktik yang klasik banget sih. Videonya dipotong, jadi maknanya hilang karena nggak sesuai konteks aslinya. Tapi pertanyaannya, apa iya konteks bisa mengubah makna dari sebuah ancaman kekerasan yang begitu gamblang?
Menurut saya logika ini agak rapuh. Coba deh kita pikirin, ancaman seeksplisit gorok leher itu adalah pesan yang berdiri sendiri. Mau apapun kalimat sebelum atau sesudahnya, rasanya nggak ada konteks yang bisa menetralkan makna brutal dari kalimat itu. Oke, pembelaan kedua. Ini upaya untuk mengalihkan tanggung jawab. Intinya, bukan salah saya dong yang ngomong, tapi salah mereka yang merekam dan menyebarkan. Argumen ini kan sama anehnya dengan seorang pencuri yang menyalahkan kamera CCTV karena sudah merekam kejahatannya. Kita hidup di era digital. Saat kita berbicara di ruang publik, apalagi di tengah unjuk rasa, kita harus bertanggung jawab penuh atas setiap kata yang keluar. Bukan malah menyalahkan medium yang mendokumentasikannya. Jadi, setelah kita bedah semuanya, mulai dari konteks, etika, hukum, sampai argumen pembelaannya, semua ini mengerucut pada satu pertanyaan paling penting. Lalu, bentuk pertanggungjawaban yang setimpal itu seperti apa? Kalau kita urutkan, alurnya jadi jelas banget. Ada sebuah tindakan, yaitu ancaman publik. Tindakan ini melanggar kode etik dan berpotensi melanggar hukum. Akibatnya, integritas institusi jadi rusak. Nah, untuk memulihkan kepercayaan publik yang sudah rusak itu, rasanya hanya ada satu konsekuensi yang paling logis, pemberhentian. Jadi penting untuk kita pahami ya, pemberhentian atau pemecatan di sini bukan cuma soal menghukum satu individu. Ini jauh lebih besar dari itu. Ini soal mengirim pesan yang jelas dan tegas bahwa ada standar perilaku yang harus dijaga oleh pejabat publik, dan standar itu harus ditegakkan untuk melindungi kepercayaan kita semua pada institusi negara. Pada akhirnya, ini meninggalkan kita dengan satu pertanyaan untuk direnungkan. Kalau tindakan seperti ini dari seorang pejabat publik dibiarkan begitu saja tanpa ada konsekuensi yang jelas, pesan apa yang sebenarnya sedang kita kirimkan tentang betapa berharganya sebuah kepercayaan publik? Karena pada akhirnya, kepercayaan itulah fondasi dari semuanya.